dan menjadikan sahabat orang-orang munafik. Jadi ternyata menjadikan teman orang-orang munafik itu dosa besar. Berteman saja sama mereka itu sudah dosa besar. Menjadi munafik itu sudah kufur. Munafik ini didefinisikan di dalam agama kita adalah orang-orang yang kelihatannya Islam tapi sebenarnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal teman-teman sekalian harus kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Kita melihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama fase Madinah. Fase Madinah 10 tahun itu berisikan kehidupan yang hakiki sebenarnya bagi seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sekota, bertetangga, berinteraksi, bahkan berteman dengan orang-orang kafir di Madinah. Ada 3 suku Yahudi yang besar, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Tentu akhirnya Nabi SAW keluarkan mereka dari Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi yang jelas Nabi SAW interaksi. Bahkan tidak sedikit dari pendeta-pendeta Yahudi yang menjadi sahabat dekat Nabi SAW. Bahkan ada di antara mereka yang masuk Islam di tangan Nabi SAW seperti Abdullah bin Salam. Dan juga seorang yang mati syahid di perang Uhud terkenal radhiyallahu anhu, Khuwairik. Ulama-ulama Yahudi yang akhirnya masuk Islam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Dalam kehidupan beliau 10 tahun di Madinah itu ada kelompok namanya munafik. Dan kalau Anda tahu pimpinan orang-orang munafik ini namanya Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Namanya dia dan nama ayahnya ini nama yang bagus dalam Islam. Ubaidillah itu nama diperkecil, namanya ismu tasghir dari Abdullah. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai di sisinya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Pimpinan munafik ini yang Allah turunkan surah Al-Munafiqun kebanyakan kepada orang ini namanya Ubaidillah, nama ayahnya Abdullah, gitu kan. Tapi ternyata dia orang munafik, pimpinannya orang-orang munafik. Sampai pada saat dia meninggal dunia, Nabi SAW sholat, lalu turun ayat Al-Quran yang menegur Nabi SAW, tidak boleh sholat bagi orang munafikin. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah ini. Yang ketiga, ada kelompok yang hidup dengan Nabi SAW, muslim tapi bermaksiat. Seperti misalnya ada sahabat yang berzina dicambuk, ada sahabat yang berzina dirajam kalau sudah nikah, ada yang sempat berbohong maka dihukum cambuk 80 jerah namanya haddul muftari, ada yang sempat mabuk lalu dicambuk juga 80 jerah, gitu kan. Ada pelanggaran-pelanggaran terjadi, muslimin tapi bermaksiat di zaman Nabi SAW. Kelompok pertama orang-orang kafir, kelompok kedua orang-orang munafik, kelompok ketiga ahli maksiat. Bayangkan nih berkumpul semua. Dan kelompok yang keempat orang-orang yang beriman, para sahabat yang beriman dan beramal soleh. Tetapi yang beriman dan beramal soleh ini mendominasi keadaan, sehingga 3 kelompok pertama ini tidak buat masalah, nggak bisa luasa menyebarkan kesesatan mereka, kesalahan mereka. Nah, banyak orang Islam tidak paham masalah ini. Mereka menganggap kalau Indonesia ini presidennya sudah seorang alim ulama, menterinya semua ulama, yayasan-yayasan kegiatan sosial Islam juga banyak, sekolah-sekolah Islam banyak, tetap saja akan ada orang kafir di antara kita. Harus tahu itu. Tetap juga akan ada orang-orang munafik dan tetap akan ada ahli maksiat. Nggak mungkin di satu negara itu nggak ada 3 kelompok ini, susah. Tetapi kelompok yang keempat orang-orang beriman, mereka yang mendominasi, mereka yang lebih banyak, mereka yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sunnatullah, memang begitu. Ini asas yang harus kita tahu, karena ini terjadi pada junjungan kita, kiai kita, guru kita, suri tauladan kita, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan nabi dan rasul kita
serta kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus fahamin masalah ini. Makanya di Saudi menerapkan hukum Islam masih ada orang yang melanggar. Pernah ada yang sempat tanya sama saya, Ustadz kenapa Saudi katanya terapin hukum Islam, ada Mekah dan Madinah, tapi masih ada orang yang bermaksiat tuh. Masih ada orang yang mencuri dipotong tangannya, masih ada yang berzina dicambuk, masih ada yang membunuh dipenggal lehernya. Jawaban saya apa? Jelas tadi. Nah, di zaman Nabi SAW saja, jangankan Raja Saudi sekarang, Nabi pada saat itu turun wahyu kepada beliau, ada kelompok-kelompok ini. Apalagi kita sekarang, tetap akan ada. Sampai hari kiamat itu tidak bakal bisa, sulit ini dibedakan, sulit tidak ditemukan tiga kelompok nih. Tapi di antara tiga kelompok ini ulama mengatakan subhanallah yang paling berbahaya bagi muslimin adalah kelompok yang kedua, orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang kafir jelas kekafirannya. Seorang Nasrani, Yahudi, ya, orang Hindu, Buddha, kita tahu kafir. Dia tahu orang Islam anggap mereka kafir. Gak ada masalah, jelas. Dia pakai kalung salibnya, dia pergi ke gerejanya, kita tahu orang kafir. Ya kan? Jelas. Gak ada masalah buat kita. Tinggal didakwain, diluruskan, semoga Allah kasih hidayah. Kelompok yang ketiga, ahli maksiat. Ada orang Islam tapi buat dosa, ini juga bisa didakwain, didoain. Insya Allah dapat hidayah, gitu kan? Teman-teman kita yang di sana mungkin macet, tidak mau mampir sholat maghrib, maksiat, semoga Allah berikan hidayah. Salah itu. Kalau mereka tahu bebannya hari kiamat, hukumannya, mereka tidak akan lakukan itu. Lebih baik mereka masuk ke masjid, wudu, segarin diri, ya, selamatkan diri dari kemacetan, dari sumpah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ikat diri maghrib isya, pahalanya seperti ribat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi nuntut ilmu. Sudah sebentar juga pulang, subhanallah banyak yang pulang akhirnya dengan membawa ilmu, membawa iman, macetnya sudah kurang, pulang ke rumah juga Allah berkahi, istrinya jadi tenang, sambut dia, mungkin anak-anaknya juga jadi tenang, mungkin ada masalah banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Jadi ahli maksiat jelas. Tapi orang munafik ini masalah karena tidak jelas. Muslim bukannya. Makanya jangan heran, dan saya heran, yang membuat saya heran pribadi ya, yang saya katakan tadi kepada antum, jangan heran kalau di Indonesia ini ya, orang banyak nggak ngerti. Saya heran dengan mereka juga, kenapa mereka tidak mengerti kalau ada orang munafik banyak. Ciri utamanya itu adalah namanya nama Islam, tapi bencinya sama Islam luar biasa. Itu orang munafik. Lihat orang berjenggot, disorotin, di ini, di itu, diributin sama dia. Lihat orang menerapkan hukum Islam atau dikatakan terapin hukum Islam, gak usah terapin hukum Islam. Subhanallah, hukum Allah dikatakan gak usah diterapin. Orang yang takut hukumnya Allah diterapin, itu pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk, dia pelaku. Kalau dia bukan pelaku, dia nggak bakal takut. Kalau kita bukan pencuri, kenapa harus takut ada potong tangan? Karena gitu. Kalau kita bukan pezina, kenapa harus takut untuk dicambuk atau rajam? Itu memang bagi orang yang melanggar. Kalau orang yang sehat-sehat saja pikirannya, hatinya, dia tidak akan lakukan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Justru bagus, hukum berlaku, gitu kan? Dan orang munafik ini luar biasa. Orang-orang munafik ini karena dalam hubungan dengan Allah saja dia bisa nifaq, dia bisa pura-pura, apalagi dengan manusia. Lebih biasa sudah. Kalau sama Tuhan saja dia berani menyembunyikan keyakinannya, dia sebenarnya kafir tapi dia katakan dia beriman. Berarti bagaimana dengan manusia? Orang seperti ini dia akan munafik dalam segala keadaan. Imannya kepada Allah, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada temannya, akan munafik terus. Ini bahaya sekali ini. Berteman sama mereka secara duniawi kita pasti rugi, apalagi ukhrawi. Luar biasa ini. Mereka akan terbiasa dengan ciri-ciri yang fatal sekali. Sudah